Selamat datang di dapur produksi mie golosor dari Kabupaten Ciamis. Tempatnya ada di Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis. Ada yang tahu nggak kenapa disebut mie golosor? Golosor artinya mengalir, yang menandakan kalau mie ini licin dan mudah diseruput saat dimakan. Langsung aja yuk, kita ikut proses membuatnya. Pertama, siapkan bahan utama membuat mie golosor. Ini dia, tepung aren. Sebelum diadon dan diolah, tepung harus diayak dulu di tempat ini. Tujuannya bukan cuma untuk menghasilkan tepung yang halus, tapi juga untuk memisahkan tepung dengan kotoran yang mungkin saja masih ada. Ya kan Espino, ya sana kan itu kanggo buburan, mohon di itu. Kenapa ngayak di dia? Oh, besok buan. Nah, kenapa ngayaknya di dia? Sekarang masuk ke proses pengadonan. Paman sih menyebut proses ini ngabuburan. Campurkan tepung aren yang sudah diayak dengan air bersih, pewarna kuning, dan terakhir air mendidih. Lalu aduk deh adonannya. Tuh, lama-kelamaan mengental seperti bubur. Makanya proses ini disebut ngabuburan. Kalau sudah kental seperti ini, adonan bisa langsung dimasukkan ke dalam mesin pengaduk. Untuk menghasilkan tekstur mie yang sesuai, jadi adonan harus terus diaduk sambil ditambahkan tepung aren secara bertahap. Sekali mengaduk, mesin ini bisa menampung sekitar 70 kg adonan loh. Jadi bisa langsung banyak teman. Kalau adonan sudah berubah tekstur, baru deh bisa langsung masuk ke mesin cetak. Masukkan adonannya ke dalam mesin. Tinggal pencet, mie langsung keluar dari bagian bawah mesin. Jangan lupa siapkan nyiru untuk wadah tempat mie-nya ya. Kalau nyiru sudah penuh, matikan mesin dan potong mie yang masih menggantung di mesin cetak. Sip deh. Lanjut ke proses rebus. Walau di proses pembuburan sudah dicampur air panas, tetap saja teman mie ini belum matang kalau belum direbus. Nah, setelah diangkat dari tempat perebusan, mie langsung dicelupkan ke dalam wadah berisi air dengan suhu normal. Tujuannya supaya mie tetap terjaga tekstur dan ukurannya. Juga supaya suhunya cepat kembali normal. Nah, bawa mie ke dia. Juga nanti udah berat. Buru, mie lapar yuk, Mina. Baga tuh. Duh, dasar gigis. Bisanya cuma merintah aja nih. Tapi nggak mau bantuin Bintang. Biar pekerjaan cepat selesai, baiknya dilakukan bareng-bareng, Gis. Tis deh yuk. Cengka yuk. Mumpung ada kakak dan bibi, sekalian aja kita masak mie golosornya, teman. Kami harus menyiapkan porsi masakan yang cukup banyak. Kebetulan hari ini ada hiburan di kampungku. Bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan kemiri diulek sampai halus. Tumis bumbu ulek sampai aromanya keluar. Lalu tambahkan air secukupnya. Sepertinya mie sudah bisa masuk ke penggorengan nih. Sip, yuk aduk sama-sama. Biar bumbunya tercampur sempurna. Wah, kalau masak besar begini, jadi inget acara hajatan ya. Masak dengan porsi banyak untuk dihidangkan pada tamu-tamu yang datang ke rumah. Udah matang nih? Yuk, tinggal angkat mie-nya. Hati-hati, karena mie-nya masih panas. Bakal enak banget nih kalau dimakan masih panas begini. Tada! Ini dia hidangan spesial mie golosor ala si Bolang. Selamat datang di kampungku, Banjarwaru, Desa Panjalu, Ciamis.
Ini dia hiburan yang kami maksud. Kesenian dok-dok angklung ini terdiri dari 2 alat musik utama, yaitu dok-dok yang dipukul-pukul dan tentunya angklung sebagai penghasil melodi. Kakek dan nenek rutin berlatih setiap sore hari sambil menghibur masyarakat yang baru pulang setelah seharian pergi ke sawah atau ke kebun. Bang, ayo atuh sonten uang bagi ke memi teh. Ya, mohon Bang. Yuk. Udah, ayo. Sudah ada komando dari kakek. Yuk teman-teman, bagikan mie-nya untuk semua. Mie golosor udah nggak asing bagi masyarakat di kampungku. Jadi aku jamin nenek dan kakek pasti suka dan biasa makan micin ini. Selamat datang di tempat pembuatan bolu kijing, teman. Cemilan tradisional khas Jawa Barat. Kebetulan kata Bibi, hari ini sedang membuat bolu kijing warna-warni untuk memeriahkan festival Kolecer nanti. Aku akan bantu Teteh dan Bibi membuat adonan bolunya. Tugasku memecahkan telur nih. Pasti seru kan, teman? Tapi harus hati-hati juga. Jangan sampai kulitnya ikut terbawa ke adonan ya. Selanjutnya, telur dicampur dengan gula pasir dan gula merah. Lalu kocok sampai tercampur rata. Teteh akan membuat warna merah dari buah naga dan Robi warna hijau dari daun suji. Wah, pasti makin menarik nih bolu kijingnya. Yuk teman, campur pewarnanya ke dalam adonan bolunya. Sudah nggak sabar ingin mencicipi nih. Adonan yang sudah siap, kemudian dimasukkan 1 sendok makan ke dalam cetakan berbentuk kerang kijing. Harus hati-hati ya teman, jangan sampai tumpah keluar cetakan. Kan sayang. Setetes adonan juga bisa jadi bolu yang enak pisan. Selanjutnya, panggang selama 15 menit. Di dapur Bibi, ovennya banyak sekali, teman. Makanya Bibi bisa mencetak sampai 1000 bolu kijing per hari. Sudah ada yang matang nih. Ayo lepaskan dari cetakan. Caranya dengan dipukulkan cetakan berisi bolu matang ke balok kayu. Bolu pun berjatuhan. Kue ini diberi nama bolu kijing karena bentuknya seperti kijing atau kerang tawar. Wah, bolu kijingnya enak sekali, teman. Selamat datang di Siku Lengkong, teman-teman. Salah satu tempat kebanggaan kami masyarakat Desa Panjalu. Bukan cuma terkenal karena cerita sejarahnya. Situ Lengkong juga jadi sumber kehidupan bagi masyarakat desa. Sesekali kami sering loh bermain dan berenang di sini. Ayo, Bro. Oh iya, yang kami naiki bareng paman ini namanya getek. Atau bisa juga disebut rakit. Mumpung ada paman, sekalian saja kami ikut tumpangan gratis. Itu dia Kak Dinda. Ayo, paman mendekat ke arah jembatan. Bolang ka mana wae? Abi tadi tos mirarian teh di ditu. Bade ngiring moal ngadamel saroja teh. Hayu teh. Hayu teh, hayu. Ini dia markas pembuatan kue saroja, cemilan tradisional khas Jawa Barat. Salah satu tempat produksi kue saroja yang terkenal ada di Kabupaten Ciamis, teman. Tepatnya di Dusun Jetak, Desa Cisontro, Kecamatan Rancah. Bentuknya sengaja dibuat mirip dengan bunga seroja atau lebih dikenal dengan bunga teratai. Salah satunya yang berwarna ini, namanya sarmini atau saroja mini.
Adonan saroja gak lepas dari air santan kelapa, teman. Makanya bahan pertama yang aku siapkan, ya parutan kelapa ini. Saroja terkenal dengan rasanya yang gurih dan bikin nagih. Nah, makanya harus disiapkan juga bumbu tambahannya seperti bawang putih yang diulek halus. Bahan sudah lengkap nih. Sekarang tinggal campur dan aduk semuanya. Tepung beras, bumbu, kuning telur ayam, dan terakhir air santan kelapa. Aduk deh sampai tercampur. Biarpun bahan dan racikan bumbunya sederhana, tapi bisa menghasilkan rasa dan aroma yang khas. Disitulah menariknya jajanan tradisional, teman. Kencur ini akan jadi bahan utama untuk membuat bumbu seblak. Salah satu varian rasa saroja yang akan kami buat. Penasaran gak dengan saroja rasa seblak? Pasti bakal pedas dong. Nih, cabenya juga lagi Bibi ulek. Ini yang bikin saroja buatan Bibi bisa laris dan bertahan sampai sekarang. Lain lagi untuk adonan saroja rasa manis. Bahan utamanya jelas beda. Tepung beras dicampur kental manis dan air santan. Biar sederhana, tapi rasa boleh diadu deh. Setelah adonan siap goreng, tinggal celupkan deh cetakannya ke dalam adonan. Diamkan beberapa saat. Angkat, lalu goreng deh. Ya, cetakannya letik-letik kita mau hasil bawi. Tadi Mas Sarmini, nu agung Mas Saroja. Tuh, jangan salah lagi ya, Gis. Kalau yang kamu goreng ini namanya sarmini atau saroja mini. Ukurannya lebih kecil dan rasanya manis. Lain lagi dengan adonan yang aku racik ini. Adonan saroja rasa seblak. Walau terlihat mudah, ternyata goreng saroja cukup merepotkan juga ya. Terutama bagi aku yang baru belajar. Saat digoreng, adonannya nggak mau lepas dari cetakan. Ternyata kuncinya ada di saat menyelupkan cetakan ke dalam adonan. Pastikan cetakan tidak sepenuhnya tercelup adonan saroja. Sisakan sedikit celah di bagian atasnya. Saat digoreng, dijamin saroja akan lepas dengan mudah dari cetakan. Proses gorengnya juga nggak perlu lama, teman. Tunggu beberapa menit sampai saroja muncul ke permukaan minyak dan berubah warna. Angkat deh, lalu tiriskan minyaknya. Jejen dan Bintang juga lagi serius tuh. Hayo, bisa nggak Jen? Kalau yang Jejen dan Bintang goreng ini, saroja dengan rasa kacang pedas. Jelas ada tambahan kacang tanahnya, teman. Juga bumbu cabai yang bakal bikin pedas. Wah, paman dan yang lainnya sudah berkumpul untuk beristirahat tuh. Waktu yang tepat nih. Ayo, masih hangat, masih hangat. Kami sengaja membawa kue saroja ini untuk paman dan yang lainnya. Cocok banget jadi teman istirahat. Kue saroja jadi cemilan terkenal di Kabupaten Ciamis. Sudah banyak di mana-mana. Tapi yang paling enak, ya saroja buatan kami ini. Ayo Gis, Bintang, ambil kelapanya. Jangan sampai hanyut terlalu jauh ya. Teman di rumah, jangan heran ya. Kelapa ini sengaja kami hanyutkan supaya membawanya nggak terlalu repot. Apalagi melihat air sungai yang jernih begini. Jadi pengen nyabur ya. Tuh cepat teh. Oh, nya. Ayo urang ka ditu teh. Nya sok urang we teteh moal. Teman, ini dia tempat pembuatan galendo milik Paman Yayan. Namanya Saung Galendo, rajanya Galendo Ciamis. Sekarang kupas kelapa yang tadi kami hanyutkan. Pilih kelapa yang tua,
Tandanya dari warna sabut kelapanya yang coklat dan menghitam. Cungkil daging kelapanya. Biar lebih gampang mencungkilnya, pecahkan dulu tempurung kelapanya ya. Jen, Gis, yuk bawa kelapa ke tempat Pak Maru, tos pinu. Ada beratnya? Untuk membuat galendo, dalam sehari, Paman bisa menghabiskan 900 butir kelapa loh. Makanya, untuk memarutnya menggunakan bantuan mesin parut ini. Setelah diparut, lalu peras kelapanya. Nah, alat peras ini menghasilkan santan kelapa kental yang siap untuk dimasak dan dijadikan galendo. Proses masak galendo perlu waktu yang lama banget. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk memasak santan pertama. Pada tahap ini, warna santan masih terlihat putih, seperti yang sedang kami aduk ini. Setelah 2 jam, baru deh masuk ke tahap berikutnya. Pada proses ini, bentuk galendo sudah terlihat dan harus terus diaduk oleh ahlinya selama 1 jam. Sekarang saatnya diangkat. Pisahkan minyak kelapa dengan galendonya. Kandungan minyak pada galendo harus benar-benar sedikit ya. Serok perlahan dan saring deh. Terakhir, tinggal dicetak. Masukkan galendo ke dalam cetakan khusus yang terbuat dari kayu. Lalu rapikan. Sebelum ditumpuk, setiap cetakan galendo harus ditutup dengan kertas minyak. Setelah itu, tumpuk lagi dengan cetakan berikutnya. Kalau cetakan sudah tinggi, tinggal siapkan papan pengganjal untuk menekan galendo. Putar satu arah biar galendonya tertekan dengan sempurna. Proses penekanan ini sangat penting teman, untuk memastikan kadar minyak pada galendo benar-benar berkurang. Galendo akan dibiarkan 1 malam dengan kondisi seperti ini. Jadi semakin lama, minyak yang keluar juga akan semakin banyak. Bukan si bolang namanya kalau nggak pandai berkreasi. Termasuk urusan makanan. Kami mau membuat mochi galendo. Yuhu! Untuk dijadikan isian mochi, galendonya harus dihaluskan dulu. Siapkan juga parutan kelapa untuk membuat santan. Ayo Gis, peras yang benar biar santannya banyak. Kemana kadiekeun uang campurkeun? Nah, sekarang kita lanjut membuat adonan. Tepung beras ketan ditambah gula pasir, air santan kelapa, dan minyak sayur. Aduk deh sampai tercampur. Pastikan adonan jadi encer seperti ini. Kalau sudah, tinggal masak. Supaya lebih menarik, boleh juga ditambah aneka warna di setiap adonannya. Sambil dimasak, harus terus sambil diaduk loh, supaya adonan tidak menggumpal. Sekarang saatnya ngebentuk mochinya deh. Sebelum menyentuh adonan mochi, taburi dulu tangan dengan tepung jagung yang tadi sudah disangrai, biar nggak lengket. Ambil adonan secukupnya, lalu isi deh galendo di dalamnya. Tutup dan bentuk bulat. Gampang kan? Ini dia yang kami tunggu-tunggu. Bisa nyebur bareng sambil mencari ikan yang ada di dalam empang. Kegiatan ini biasa kami sebut ngegubyak. Gubyak adalah tradisi menangkap ikan rame-rame seperti yang kami lakukan ini. Seru! Kalau sudah dapat, langsung masukkan ke dalam keranjang biar nggak lepas lagi ikannya. Yang pasti berapapun banyaknya ikan yang didapat harus disyukuri. Tujuan utamanya kebersamaan dan berbagi dengan sesama. Kedinginan habis main air, pas banget nih jajan kue mochi buatan kami.
dijamin ketagihan. Kenapa Lang? Ada maling. Ini mah kos jajang. Idola euy. Biasa. Jurus orang ada harta ke. Ya benar, jurus orai. Nah, sih podoi. Ada toke. Kamu harusnya di sini. Bang. Ya, ada yang ngikutin kita lah. Mau. Tetes traktir makan cuanki mau nggak? Mau deh. Yes, orai, orai. Ujang gerimis aja, ikan teri di asin. Jangan